Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 13. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Keesokan harinya, misi pengawalan Yang Mosan akhirnya dimulai. Orang-orang dari sekte pengemis menemani kepergian mereka dan berharap agar mereka kembali dengan selamat. Huayang memperingati Jono agar tidak membuat masalah apapun selama ia pergi. Jono menjawabnya sambil tertawa tipis meminta Huayang agar tak perlu merasa khawatir, di mana terlihat Jono diam-diam sambil mengacungkan jari tengahnya dan bergumam mengatakan kalau ia tak sudi menerima kata-kata dari bocah sialan seperti Huayang. Ketika Huayang menanyakan kepada Yang Mosan kemanakah mereka akan pergi, Yang Mosan hanya meminta Huayang agar tak perlu banyak tanya dan ikuti saja dia. Yang Mosan mengungkapkan bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Di perjalanan, Yang Mosan menanyakan apakah Huayang sudah memiliki rencana nyata setelah ia membuka sekte baru. Huayang menjawabnya bukankah rencana ini seharusnya ditanyakan kepada Yang Mosan. Huayang mengungkapkan setelah ia mengatakan ingin membuka sekte baru sepertinya Yang Mosan tidak menentangnya sama sekali. Huayang balik menanyakan apakah Yang Mosan punya sesuatu yang ingin dicapai dari ini. Mendengar pertanyaan Huayang membuat Yang Mosan terdiam sejenak, ia lalu mengatakan entahlah, tapi mungkin saja begitu. Ekspresi Huayang seketika tiba-tiba berubah, ia mengungkapkan kepada Yang Mosan bahwa tujuannya dari awal sudah jelas, ia ingin mengungkap alasan kematian masternya dan membuat sekte-sekte yang meremehkan sekte pengemisnya tahu, kalau mereka tidak mau dibunuh oleh seorang pengemis, maka mereka harus bersiap dengan benar. Huayang bergumam mengatakan jika ia bisa membalikan Jianghu, maka ia mungkin bisa menemukan petunjuk tentang kematian masternya. Huayang mengungkapkan bahwa saat ini ia bahkan masih belum bisa percaya masternya dikalahkan oleh hanya sekelompok bandit. Yang Mosan yang merasa penasaran lantas menanyakan siapakah nama Master Huayang yang sangat Huayang hormati itu. Ketika Huayang mengungkapkan bahwa nama masternya adalah Hong Chilpyong, seketika ini membuat Yang Mosan terkejut dan merinding. Ia bergumam mengatakan jadi ternyata orang ini adalah Master Huayang. Yang Mosan sedikit tersenyum dan bergumam mengatakan jadi ini ternyata adalah alasan kenapa Huayang bisa menggunakan teknik 18 telapak tangan naga. Wajar saja jika Huayang mampu melakukannya. Seharian itu Yang Mosan terus menanyakan tentang bagaimana Huayang bisa bertemu dengan Hong Chilpyong, hingga malam hari Yang Mosan terus saja bertanya tentang kedekatan Huayang dan Hong Chilpyong. Yang Mosan mengatakan kalau Hong Chilpyong tidak akan mungkin mengajari Huayang teknik 18 telapak tangan naga tanpa alasan, dan selain itu Yang Mosan menanyakan bahwa siapa yang bilang kalau Hong Chilpyong sudah mati. Huayang menjawabnya bahwa bukankah ini suatu fakta yang diketahui oleh seluruh dunia seni bela diri. Huayang kemudian tiba-tiba tertunduk mencoba mencerna perkataan Yang Mosan. Ia menanyakan apakah maksud Yang Mosan adalah masternya masih hidup di luar sana. Huayang seketika menjadi begitu antusias, ia meninggikan suaranya meminta Yang Mosan untuk memberitahunya dengan jelas tentang kebenaran masternya. Pertama-tama Yang Mosan meminta Huayang untuk tenang terlebih dahulu. Yang Mosan mengungkapkan bahwa ia juga tidak tahu dengan pasti, tetapi belum lama ini ia mendapat informasi mengenai sebuah kekuatan dari luar. Akhir-akhir ini sering terjadi penyerbuan terhadap Zongyuan oleh orang dari Laut Utara dan Barbarian Selatan. Dari sisi Persatuan Besar Chonghaseong, dikatakan peperangan terjadi antara Istana Darah Laut Utara dan Baek Domun. Di tengah-tengah medan perang yang bersimbah darah, muncul seorang pengelana yang menunjukkan seni bela diri yang menakjubkan. Dia memegang sebuah tongkat dan tampaknya telah meraih level ranah ilahi antara langit dan manusia, dan dia menyapu bersih medan perang yang kacau itu dalam sekejap. Yang Mosan mengatakan berdasarkan sumber informasi yang menyaksikan kejadian tersebut, dalam sekilas orang itu terlihat seperti sang mantan ketua, tapi satu hal yang kurang pasti adalah kejadiannya terlalu kacau untuk bisa melihat dengan jelas penampilan asli orang tersebut, jadi ini masih belum dipastikan apakah itu benar-benar adalah Hong Chilpyong Master Huayang. Setelah mendengar informasi tersebut, Huayang seketika tiba-tiba berdiri sambil mengepalkan tinjunya. Ia dengan suara berat mengatakan kepada Yang Mosan bahwa itu jelas adalah masternya. Ia lalu berjalan pergi meninggalkan Yang Mosan sambil mengatakan bahwa sepertinya mereka harus berpisah di sini karena ia harus segera pergi ke Laut Utara mencari masternya. Huayang menoleh dan meminta maaf kepada Yang Mosan atas keputusannya yang terlalu tiba-tiba ini. Ia mengatakan bahwa sepertinya persyaratan kedua harus menunggu sampai nanti jika ada kesempatan bertemu lagi.
Namun Yang Mosan mencoba menghentikan Huayang, memintanya untuk tetap tinggal dan memperingatinya agar tidak terburu-buru langsung pergi ke sana. Yang Mosan mengatakan dengan informasi yang sedikit ini, mencari Master Huayang akan percuma. Yang Mosan meyakinkan Huayang bahwa satu hal yang pasti, Hong Chilpyong yang dikenal sebagai yang terhebat di dunia tidak akan gugur semudah itu dimanapun dia berada. Yang Mosan mengatakan jadi lebih baik Huayang menunggu sampai datangnya lebih banyak informasi yang pasti. Seketika Huayang kembali ke tempatnya sambil tertunduk dan tak mengatakan apapun, di mana ini membuat Yang Mosan sedikit meledeknya dengan menanyakan apakah saat ini Huayang sedang menangis. Dengan suara berat Huayang tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Yang Mosan, di mana ini membuat Yang Mosan sedikit terkejut dan bertanya-tanya dengan apa yang terjadi kepada Huayang. Huayang mengatakan bahwa berkat informasi dari Yang Mosan, keyakinannya bahwa masternya masih hidup telah menjadi semakin kuat, jadi ini bukan waktunya ia beristirahat dan bersantai. Huayang seketika bangkit dengan penuh semangat sambil mengatakan bahwa ia harus segera menuntaskan persyaratan kedua ini sekarang juga. Yang Mosan yang melihat tingkah Huayang yang terus berubah hanya bisa bergumam mengatakan bahwa Huayang memanglah pria yang sederhana. Huayang lalu menatap ke atas langit sambil tersenyum tipis mengatakan bahwa saat ia bertemu lagi dengan masternya, maka ia tak boleh menunjukkan sisi yang memalukan padanya. Huayang menegaskan kalau sekte pengemis yang diimpikan masternya, ia pasti akan mewujudkannya. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan Huayang terus mengoceh karena Yang Mosan berjalan terlalu lambat. Huayang beberapa kali menawari Yang Mosan kalau ia akan menggendongnya saja agar mereka bisa cepat sampai. Namun Yang Mosan selalu menolaknya dan meminta Huayang agar tidak perlu terburu-buru. Di sela perdebatan mereka tiba-tiba Huayang merasakan sesuatu dan melirik ke dalam hutan. Ia meminta Yang Mosan untuk diam karena ia merasakan ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Huayang seketika melirik ke atas pohon yang berada tak jauh di belakang mereka dan menyuruh orang tersebut untuk keluar, sambil menyembunyikan kehadirannya. Orang itu memuji kemampuan Huayang yang memiliki indera yang tajam. Orang itu mengatakan bahwa ia tak menyangka Huayang akan menyadari keberadaan mereka. Dari balik pohon seketika beberapa orang muncul memakai pakaian putih. Salah satu dari mereka memberitahukan bahwa mulai dari sini, ini adalah properti pribadi milik Oh Song Sang-ho. Ia menegaskan jika mereka tak mau mati mengenaskan seperti anjing, maka sebaiknya mereka kembali ke asal mereka. Jika mereka maju satu langkah lagi, maka ada bagian tubuh mereka yang langsung akan hilang. Huayang yang mendengar ancaman tersebut dengan terus terang langsung menolak untuk pergi. Ia mengatakan bahwa mana bisa ia pergi begitu saja padahal ia sudah berjalan sejauh ini. Huayang sedikit meninggikan suaranya dan memberitahu kepada mereka bahwa hari ini suasana hatinya sedang bagus jadi ia tak mau bertarung. Huayang balik memperingati mereka agar sebaiknya mereka segera mundur sebelum suasana hatinya menjadi buruk. Mendengar bacotan Huayang, mereka menatap Huayang dengan tajam dan menunjukkan rasa permusuhan. Mereka menegaskan jika Huayang tidak bisa memahami situasinya maka jelas mereka berdua harus mati di tempat ini. Seketika Huayang langsung mengeluarkan auranya, ia tertawa dengan santai mengatakan bahwa perkataan mereka memang benar, jika tidak mengerti situasinya maka sudah seharusnya hukumannya adalah kematian. Huayang menegaskan jika mereka semua mati tolong jangan salahkan dia. Namun Yang Mosan langsung menghentikan Huayang dan memintanya untuk menahan emosi Huayang sebentar saja. Yang Mosan lalu melirik ke atas dan mengatakan kalau mereka sungguh sangat angkuh padahal mereka hanyalah para penjaga yang berlindung di balik seseorang bernama Baek Pyodo. Mendengar nama Baek Pyodo sontak mereka merasa terkejut menanyakan dari mana Yang Mosan bisa mengetahui nama tersebut. Yang Mosan seketika mengeluarkan sebuah plakat dan menyuruh mereka semua untuk menyampaikan kepada ketua mereka Baek Pyodo kalau dia telah datang. Melihat plakat tersebut seketika membuat mereka benar-benar tercengang, mereka segera turun dan memberi hormat sambil mengatakan dengan lantang bahwa mereka menyambut kedatangan sang tuan muda pertama yang telah kembali. Huayang yang melihat kejadian tersebut hanya bisa memasang ekspresi keheranan dan bertanya-tanya kepada Yang Mosan tentang apa yang baru saja terjadi. Nah mungkin sekian dulu pembahasan cerita kita kali ini. Perjalanan protagonis ini tidak hanya tentang mengejar kekuatan, tetapi juga menjaga warisan dan membalas budi kepada sang guru. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian gurunya, ia meninggalkan kenyamanan sekte yang hancur demi membangun kembali sekte pengemis menjadi kekuatan yang disegani. Namun, dunia murim adalah tempat penuh intrik, di mana kepercayaan mudah dihancurkan dan ambisi selalu diuji. Akankah ia berhasil menuntaskan misinya, atau akankah dunia ini meruntuhkan mimpi-mimpinya?
terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Nantikan babak baru yang penuh kejutan dan tantangan yang menanti di cerita selanjutnya.